Boleh judian, boleh kang kena. Koi mil gaya. Ngakune janda muda, jebole anu bojone tangga. Berlatarkan di Jepang, kisah pun difokuskan ke seorang janda muda anak satu yang bernama Akiko dan anaknya Akiko yang bernama Suhei. Karena cuaca sudah mulai dingin, mereka pun pergi dari kolam renang. Kemudian mereka pun OTW ke rumah ibu dan ayahnya Akiko. Sampailah di rumah ibunya Akiko. Di situ juga kebetulan ada adiknya Akiko yang bernama Kaede yang sedang berkunjung. Tidak seperti keluarga lainnya, di mana di situ hubungan Akiko nampak tidak baik-baik saja dengan ibunya dan Kaede. Akiko pun mengutarakan tujuannya datang ke rumah ibunya tersebut, di mana kini Akiko sedang dalam masalah ekonomi dan kini ia berniat meminjam uang kepada ibunya. Kaede yang mendengar itu, seketika ia pun menyuruh ibunya agar tak meminjamkannya, karena bulan lalu Akiko juga baru meminjam uang pada Kaede dan sampai sekarang belum dikembalikan. Akiko yang mendengar itu, seketika ia pun ngamuk pada Kaede. Datanglah Suhei yang menenangkan ibunya. Lalu Kaede pun menyarankan agar ibunya tetap tak meminjamkan, karena uang itu pasti akan digunakan untuk Ibunya Kaede dan Akiko pun setuju. Bahkan tanpa Kaede menyarankan hal tersebut, ia pun tidak akan pernah meminjamkan uang pada Akiko lagi. Alhasil Akiko yang mendengar itu, ia pun keluar dari rumah ibunya dengan membawa tangan kosong. Singkat cerita, Akiko pun mengajak Suhei ke taman bermain. Namun bukan Suhei yang bermain, di mana Akiko asyik main sendiri. Lalu di situ Akiko juga bertemu dengan seorang pria yang bernama Ryo. Berkenalanlah mereka berdua, dan setelah akrab, Akiko pun pulang dengan Ryo tanpa memperdulikan anaknya, yaitu Shuhei. Dalam rumah, Akiko pun ingin memanjakan pria yang baru dikenalnya. Ia pun memaksa Suhei untuk membeli mie di toko sebelah. Serta karena di rumah mereka tidak ada air, maka Akiko juga menyuruh Suhei untuk merebus mie di toko tersebut. Malam harinya, Suhei kini baru pulang karena tokonya sangat jauh. Saat masuk ke dalam rumah, ternyata ibunya sedang cekikikan di kamar dan sudah bisa dipastikan bahwa Ryo dan Akiko sedang mantap-mantap. Di esok paginya, Akiko menemui salah satu temannya yang kaya raya yang bernama Uchita. Sambil Uchita, di situ Akiko pun menitipkan Suhei karena Akiko akan pergi bersama temannya. Uchito yang sebagai teman yang baik, ia pun mau dititipi Suhei. Kemudian sore harinya, Uchita pun mengantarkan Suhei ke rumah. Uchita pun meminta maaf karena Suhei tidak bisa tinggal di rumahnya Uchita. Meskipun begitu, namun Uchita pun sangat baik dan memberikan makanan yang cukup untuk Suhei. Malam harinya, Akiko pun menelepon Suhei. Di situ Akiko pun mengatakan bahwa ia tidak akan pulang. Lalu setelah mengatakan itu, Akiko pun kembali asyik bermain dengan teman-temannya. Sedangkan Suhei sendiri kini memilih main game. Namun karena belum bayar listrik, dengan terpaksa Suhei pun sendirian di rumah tanpa listrik. Seminggu kemudian, Ryo dan Akiko pun baru pulang. Mereka pun bingung mengapa Suhei tidak di rumahnya Uchita. Suhei pun mengatakan bahwa Uchita tidak mengizinkan Suhei tinggal di rumahnya. Setelah mendengar itu, rupanya Akiko pun langsung mengajak Uchita bertemu. Di situ Akiko pun sudah tahu bahwa Uchita sudah Suhei. Tadi Suhei bercerita pada Akiko sambil nangis-nangis. Uchita pun menyuruh agar Suhei jujur kalau Uchita tidak mengenalnya. Namun saat Akiko bertanya, Suhei pun membenarkan perkataannya Akiko. Seketika Ryo pun mempermalukan Uchita di restoran tersebut.
Ryo dan Akiko pun meminta ganti rugi. Jika Uchita mau memberikan uang dalam jumlah besar, maka mereka akan tinggal diam dan tidak akan membocorkan kejadian ini kepada siapapun. Uchita yang sudah terpojok, ia pun mau. Lalu mereka pun langsung OTW ke rumahnya Uchita. Sesampainya di sana, di situ Akiko pun meminta uang 100.000 yen. Uchita pun OTW akan mengambil uangnya. Saat Uchita sedang mengambil uang, terkuaklah sebuah fakta di mana yang sebenarnya Suhei tidak oleh Uchita, melainkan Akiko dan Ryo memang sengaja memeras Uchita dan memaksa Suhei untuk memberikan kesaksian yang palsu. Kini sudah cukup lama, Ryo pun curiga dengan Uchita. Ia pun menyusul Uchita. Namun mereka pun yakin kalau Uchita sudah tewas. Dengan segera mereka bertiga pun kabur agar tak ditangkap oleh polisi. Sampailah mereka bertiga di antah berantah. Weteng Akiko dan Ryo pun mulai ngelian. Ryo pun melamar kerja jadi OP dengan sistem gaji harian. Alhasil kini mereka pun bisa makan. Kemudian Akiko pun menelepon ibunya. Tiba-tiba ibunya mengabarkan bahwa Uchita baru saja ditusuk dan kini Uchita masih hidup. Namun Uchita tidak tahu siapa yang menusuk dirinya. Akiko yang mendengar itu, kini ia pun dengan santai dan yakin bahwa Uchita tidak akan melaporkan mereka bertiga ke polisi. Meskipun cukup senang, namun kini mereka pun sudah tak punya tempat tinggal. Ryo dan Akiko pun langsung mencuri di salah satu rumah warga dan alhasil dari curian itu digunakan untuk menyewa tempat tinggal. Dalam apartemen itu, Akiko pun mengajarkan hal yang baik pada Suhei, di mana Suhei disuruh untuk bergabung bersama dengan Akiko dan Ryo. Singkat cerita, malam harinya Ryo dan Akiko sudah bermain anu. Akiko pun minta lagi. Suhei yang mendengar itu, ia pun memilih tidur di sofa. Sedangkan Ryo dan Akiko pun asyik main. Esok harinya Akiko dan Suhei pun akan pergi. Namun Akiko pun mengatakan pada pelayan di apartemen itu, jika dia mau mengintip Akiko di kamar, maka Akiko akan dengan senang hati memperlihatkannya nanti malam. Pria itu yang mendengar ucapan tersebut, seketika ia pun syok. Kemudian sampailah Akiko dan Suhei. Ternyata Akiko menyuruh Suhei untuk menemui ayah kandungnya. Tak lain tak bukan Akiko melakukan hal itu agar Suhei dapat uang. Suhei pun mengatakan bahwa kali ini ia membutuhkan uang untuk membayar sekolah. Sang ayah pun berkata bahwa ia sudah membayar sekolahnya Suhei full, serta tiap bulan ia selalu mengirimkan uang 50.000 yen pada Akiko. Di situ ayah kandungnya Suhei juga mengajak Suhei untuk tinggal bersamanya saja, supaya masa depannya Suhei terjamin. Suhei pun tidak mau dan masih tetap akan menemani ibunya yang sekarang susah dan terus. Mendengar ucapan tersebut, ayahnya Suhei pun ikut prihatin. Lalu ia pun memberikan uang pada Suhei. Entah ada masalah apa hingga Akiko dan ayahnya Suhei bercerai. Yang pasti karena Akiko sudah melihat Suhei berpelukan dengan ayahnya, ia pun langsung memarahi Suhei. Kemudian mengambil semua uangnya Suhei. Setelah dapat uang, rupanya Akiko masih kekurangan. Ia pun menyuruh Suhei untuk meminjam uang pada Kaede. Kaede pun tidak mau tertipu oleh Akiko lagi, karena Akiko masih utang 200.000 yen. Terlebih lagi kali ini Akiko memperalat Suhei untuk mengemis pada orang lain. Tentunya Kaede tidak akan memaafkan Akiko. Lalu Kaede pun mengusir Suhei. Dan setelah Suhei menemui ibunya, karena Kaede tidak tega dengan Suhei, Kaede pun keluar dan langsung Akiko dengan uang. Setelah ditampar, kini terkuaklah sebuah fakta di mana Akiko sedang butuh uang karena ia hamil anaknya Ryo. Lalu singkat cerita, setelah sampai di apartemen, bukannya Ryo senang, Ryo justru menduga kalau itu adalah anak dari pria lain. Ryo juga menyuruh Akiko untuk menggugurkan anak tersebut.
Kemudian setelah Ryo puas menantang mereka berdua, Ryo pun langsung meninggalkan Akiko dan Suhei. Tak lama kemudian datanglah resepsionis yang mendengar keributan. Akiko yang butuh dicelup itunya, ia pun menyuruh Suhei untuk pergi membeli seblak. Lalu setelah Suhei pergi, dengan segera Akiko dan resepsionis hotel itu pun langsung melakukan peruahan. Singkat cerita, kini uang mereka sudah habis. Resepsionis itu pun membantu mereka dengan membuatkan tenda. Meskipun itu tidak seberapa, namun tentunya itu cukup untuk mereka berdua berteduh. Malam harinya, Akiko pun punya ide, yaitu dengan menyuruh Suhei meminjam uang ke neneknya Suhei. Suhei pun tidak mau karena ia takut dengan neneknya. Akiko yang mendengar itu, ia pun langsung memarahi Suhei. Di esok harinya, Suhei pun OTW ke rumah neneknya. Ia pun berkata jujur, di mana Akiko butuh uang karena ia sedang hamil. Neneknya Suhei yang sudah mengenal Akiko sejak kecil, ia pun tidak percaya dan mengira bahwa Akiko selalu berbohong. Sang kakek pun tidak tega melihat cucunya dalam keadaan seperti ini. Ia pun akan memberikan uang pada Suhei. Sang nenek pun langsung memarahinya tentunya. Suhei pun kembali ke Akiko. Di situ Suhei pun gagal menjalankan perintahnya Akiko dan tidak berhasil mendapatkan uang. Suhei pun takut kalau ia akan dihajar oleh ibunya. Namun untuk pertama kalinya Akiko pun tidak marah pada Suhei. Serta untuk pertama kalinya Suhei mendapatkan pelukan hangat dari sang ibu. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Suhei pun sudah punya adik yang bernama Fuyuka. Fuyuka dan Suhei menjadi anak jalanan dan kini Fuyuka nangis gara-gara perutnya mulai merasakan lapar. Kini mereka pun sudah kembali ke Akiko, yang dimana Akiko sendiri juga kelaparan. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Aya. Ia pun tahu kalau Akiko sedang demam tinggi. Dengan segera ia pun membawa Akiko ke rumah sakit. Tak lama kemudian Akiko pun sudah lumayan pulih. Bukannya berterima kasih pada mereka berdua yang sudah menolong Akiko, di situ Akiko justru ngamuk-ngamuk. Setelah Akiko ditenangkan, di situ mereka berdua pun kasihan dengan Akiko dan kedua anaknya. Untuk itulah mereka berdua menyuruh Akiko dan kedua anaknya untuk tinggal di kos-kosannya mereka yang kini sedang kosong. Akiko pun tak perlu repot memikirkan uang bulanan karena mereka berdua dengan senang hati membantu Akiko dan kedua anaknya. Sampailah Akiko dan anaknya di kos tersebut. Mereka pun sangat senang karena bisa tidur di kasur. Termasuk Akiko yang senang karena tinggal di kos itu secara gratisan. Di esok harinya saat Akiko pergi keluar, tiba-tiba datanglah Ryo yang sudah memakai jas. Lalu Ryo pun menunggu Akiko yang belum pulang. Malam harinya Akiko pun sudah pulang. Ia pun kaget karena sudah ada Ryo. Dan terkuaklah sebuah fakta di mana meskipun Ryo sudah memakai jas yang begitu rapi, namun ternyata Ryo masih kere. Di mana tujuan Ryo datang adalah ingin numpang di kos-kosan tersebut. Serta Ryo juga merayu Akiko sambil mengklaim bahwa Fuyuka adalah anaknya Ryo. Akiko yang sudah sakit hati pada Ryo, ia pun langsung mengusir Ryo. Setelah tidak berhasil mengusir Ryo, kini Akiko pun hidup bahagia bersama Ryo dan anaknya. Lalu film pun tamat. Tapi bohong. Kemudian dilanjutkan dengan Akiko yang baru pulang mabuk dan diantarkan oleh aki-aki tua bangka. Ryo yang melihat itu, ia pun jadi cemburu dan langsung ngasih paham pada Akiko.
Malam harinya setelah Akiko kembali dibuat kocar-kacir oleh Ryo, di situ Akiko pun malah memeluk Ryo dan menyuruh Ryo untuk jangan pergi lagi. Emang cewek-cewek aneh banget dah. Esoknya ayah pun mengajak Fuyuka dan Suhei makan siang. Di situ ayah pun menceritakan kisah hidupnya, di mana dulu waktu kecil ayah juga hidup susah bahkan melebihi Suhei dan Fuyuka. Dipukuli tiap hari adalah hal yang biasa bagi ayah. Untuk itulah ayah pun jadi tumbuh besar di panti asuhan. Kini ayah pun menyuruh agar Suhei meninggalkan ibunya jika Suhei sudah tak tahan. Ayah mengatakan itu bukan tanpa alasan, tapi ayah yakin kalau Suhei tetap hidup sendirian, pikiran Suhei akan jauh lebih berkembang. Mendengar ucapan tersebut, Suhei pun tak menjawab, lalu ia pun kembali masuk sekolah. Singkat cerita, esok paginya Akiko pun akan pergi mencari bantuan dan ia akan menipu orang supaya dikasihani. Sebelum pergi, Akiko juga menyuruh agar Suhei dan Fuyuka berhenti sekolah sekarang juga. Karena menurut Akiko, sekolah itu tidaklah penting dan sekolah itu adalah scam. Di siang harinya, ayah yang tahu kalau buku adalah jendela dunia, ia pun datang dan memberikan buku biologi, fisika, sejarah, dan buku-buku lain yang berguna untuk mengembangkan pengetahuannya Suhei dan Fuyuka. Suhei dan Fuyuka pun sangat berterima kasih pada ayah tentunya. Namun tiba-tiba pulanglah Akiko yang gak ada akhlak yang langsung membuang buku itu dan langsung mengusir ayah. Di sore harinya, Suhei pun sangat terkejut karena ibunya dan Ryo mengajaknya pergi. Mereka berdua pun mengatakan kalau penagih hutang akan segera datang. Untuk itulah kini Suhei harus bergegas mengemasi barang-barangnya. Suhei pun tidak mau dan ia akan tetap tinggal di kos itu untuk melanjutkan sekolahnya. Seketika Akiko yang mendengar itu, ia pun mengatakan bahwa ayah adalah pembohong, di mana ayah pernah mengatakan kalau ia jijik pada Suhei yang bau dan Suhei tidak akan bisa berkembang. Suhei yang mendengar itu, ia pun percaya pada ibunya. Lalu mereka berempat pun langsung pergi dari kos tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, di situ Ryo pun tidak mau melibatkan Akiko dan kedua anaknya. Lalu Ryo pun akan meninggalkan Akiko lagi. Akiko yang mendengar ancaman dari si penagih hutang itu, kini ia pun kembali percaya dengan Ryo. Dan tak lama kemudian Ryo pun kembali pergi meninggalkan Akiko. Datanglah Suhei yang akan menyadarkan ibunya kalau Ryo itu bukanlah pria yang baik. Namun Akiko pun melampiaskan kekesalannya pada Suhei atas kepergiannya Ryo. Lalu meskipun sudah ditampar, namun Suhei pun sangat sabar dan tidak marah sama sekali dengan ibunya itu. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, kini Suhei pun sudah bekerja di pabrik kelas. Ia pun sangat menikmati dan sangat menekuni profesi barunya tersebut. Kemudian Suhei pun menghadap bos karena ia akan meminjam uang. Bosnya pun menanyakan mengapa Suhei sering meminjam uang. Di situ Suhei pun jujur, di mana uang itu semua untuk membiayai ibunya dan semua keperluan ibunya. Bosnya Suhei yang mendengar itu, ia pun tidak meminjamkan uang pada Suhei, tapi ia memberikan makan gratis pada Suhei di pabrik itu. Suhei pun akan OTW pulang, namun sesampainya di rumah terkuaklah sebuah fakta yang miris, di mana yang menyuruh Suhei meminjam uang adalah Akiko, dan nantinya uang itu akan Akiko gunakan untuk Akiko pun menyuruh Suhei untuk mendapatkan uang tersebut. Kalau perlu, Suhei harus mencurinya. Jika tidak, maka Akiko dan Fuyuka akan pergi meninggalkan Suhei. Suhei yang mendengar itu, saat malam hari tiba, ia pun langsung OTW mencuri. Namun sayangnya Suhei ketahuan. Suhei pun dicengkiwing bosnya sampai di rumahnya Suhei. Di situ bosnya Suhei pun sudah tahu kalau Akiko sering
dan suka menggadaikan barang curiannya Suhei. Bosnya Suhei yakin kalau Akiko lah dalang dibalik kenapa Suhei mencuri. Akiko pun membantahnya. Akiko justru menyalahkan Suhei dan mengatakan kalau itu semua adalah keputusannya Suhei sendiri, serta Akiko tidak pernah mengajarkan yang tidak baik pada Suhei. Bosnya Suhei yang mendengar itu pun tetap tidak percaya dengan Akiko yang seorang pembohong. Esok siangnya, bosnya Suhei yang bernama Matsura ini pun berbaik hati pada mereka karena mengundang mereka untuk makan bareng. Akiko pun cosplay jadi orang baik dan mulai merayu Matsura. Bahkan saat makan, Akiko pun meminta maaf sambil pura-pura malu saat akan memakan makanan tersebut. Lalu Matsura pun berkata bahwa mulai sekarang Akiko bisa bekerja padanya. Akiko yang mendengar itu, ia pun sangat berterima kasih kepada Matsura. Di esok harinya saat Akiko sedang bekerja di kantornya Matsura, tiba-tiba Ryo meminta bantuan pada Akiko. Akiko pun berpikir sambil udut, lalu tak lama kemudian datanglah Matsura. Di dalam kantor itu setelah Akiko membereskan barang-barang, ia pun perlahan-lahan menatap Matsura dengan tatapan agni berat. Matsura yang peka, ia pun langsung mengajak Akiko melakukan pergenjotan. Esok harinya, Akiko pun membaca pesan dari Ryo yang mengabarkan kalau kini Ryo ditagih hutang 500.000 yen. Jika Ryo tidak bisa membayarnya, maka Ryo akan dibunuh. Dengan segera Akiko pun menyuruh Suhei untuk mencari berangkasnya Matsura. Lalu setelah mencuri uang itu, rupanya uang itu belum cukup. Akiko pun menyuruh Suhei untuk menjual rumahnya. Lalu gara-gara Akiko, kini mereka bertiga pun kembali hidup lontang-lantung di jalan tanpa arah tujuan. Kini mereka pun sudah berjalan berhari-hari. Mereka pun mulai kelaparan. Lalu tiba-tiba Akiko mendapatkan ide yang sangat di mana Akiko menyuruh Suhei untuk membunuh kakek dan neneknya. Dengan begitu, maka mereka akan mendapatkan uang, makanan, dan tempat tinggal. Suhei pun tidak mau melakukannya. Namun Akiko pun mengancam, jika Suhei tidak mau kakek dan neneknya, maka Fuyuka akan mati. Suhei yang mendengar itu, ia pun dengan terpaksa menuruti perintah ibunya yang tersebut. Kemudian Suhei pun berpamitan dengan Fuyuka. Setelah itu Suhei pun OTW ke rumah neneknya dengan lemas. Dan singkat cerita sampailah Suhei di rumah neneknya. Kakek dan neneknya pun sangat baik pada Suhei dan kini mereka mengajak Suhei makan bareng. Sang nenek pun akan memasak ke dapur. Suhei pun menyusul untuk mengambil pisau dan terjadilah tersebut. Setelah kejadian barusan, dengan santuinya, Akiko pun mengajak Suhei dan Fuyuka untuk tidur di rumah kakek dan neneknya. Tak lama dari itu, ayah pun mendengarkan berita yang mengabarkan bahwa bocah umur 17 tahun yang bernama Suhei ditangkap polisi karena sudah membunuh kakek dan neneknya. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, Akiko dan Suhei pun sudah dipenjara. Seorang detektif yang sudah menggait informasi tentang Suhei dan Akiko pun menyuruh Akiko mengaku tentang kejadian yang sebenarnya. Di mana detektif sudah tahu kalau Akiko selalu menyuruh Suhei untuk melakukan hal yang negatif. Dan tentu saja kali ini ia yakin kalau Akiko lah yang menyuruh Suhei untuk kakek dan neneknya. Akiko yang tahu kalau ia mengaku hukumannya bisa lebih berat, ia pun membantah hal tersebut dan ia tidak mengaku kalau ia yang menyuruh Suhei. Lalu detektif itu yang belum berhasil membuat Akiko mengaku, ia pun langsung pergi. Suhei sendiri kini juga diinterogasi. Para detektif yakin kalau ibunya Suhei yang menyuruh Suhei melakukan pembunuhan itu. Untuk itulah kini Suhei disuruh untuk berbicara jujur. Dengan begitu hukumannya Suhei akan ringan. Suhei pun tidak mau melibatkan ibunya dan justru berkata kalau tindakan itu ia lakukan atas dasar kemauannya sendiri. Detektif yang mendengar itu, ia pun sangat kecewa kepada Suhei karena tidak mau jujur. Dan alhasil, Akiko akan dipenjara selama 2 tahun lebih 6 bulan, sedangkan Suhei akan dipenjara selama 12 tahun.
2 tahun kemudian, datanglah ayah yang mengabarkan bahwa kini Fuyuka tinggal di panti asuhan, dan bisa jadi masa depan Fuyuka akan lebih baik karena tidak tinggal dengan Akiko. Kemudian ayah pun menanyakan mengapa Suhei menerima semua kesalahannya Akiko yang mengakibatkan Suhei dipenjara selama 12 tahun. Suhei pun berkata bahwa ini adalah keinginannya Suhei. Di penjara Suhei bisa makan tiap hari, bisa baca buku dan bisa melakukan hal lainnya. Meskipun di penjara, namun Suhei merasa bebas, tidak seperti saat bersama dengan ibunya, di mana dulu saat bersama dengan ibunya, ia memang bisa kemanapun, namun Suhei merasa terpenjara. Untuk itulah kini Suhei merasa bahwa penjara adalah tempat yang nyaman untuk dirinya. Dan inti dari mengapa Suhei rela di penjara selama 12 tahun adalah kemudian film pun diakhiri dengan ayah yang menemui Akiko yang kini hidup sendirian. Di situ meskipun Akiko adalah ibunya Fuyuka, namun ayah tetap melarang Akiko untuk mendidik Fuyuka dan film pun tamat. Lalu seperti biasa saya Fahrul Rozi mengucapkan thank you for watching and see you in the next video.